Pemirsa, keluarga artis Raline Shah tengah tertimpa musibah. Sang ayah Rahmat Shah menjadi korban penipuan atau scamming melalui aplikasi WA. Akibatnya ayah Raline mengalami kerugian hingga 254 juta rupiah. Modus para pelaku terbilang licik namun sederhana. Mereka mencuri foto-foto Raline Shah dari media sosial, lalu menggunakannya untuk berpura-pura menjadi sang artis, kemudian meminta uang kepada ayahnya dengan alasan membeli emas antam. Pelaku diduga berhasil menipu Rahmat Shah setelah menyamar menjadi Raline Shah dan meminta uang sebesar 24 juta kepada ayah Raline. Sukses, pelaku kembali menghubungi korban dan meminta uang sebesar 42 dan 88 juta rupiah. Belum puas, pelaku makin berani dan meminta uang lagi keesokan harinya kepada korban sebesar 100 juta. Total kerugian yang dialami oleh korban dalam hal ini Dr. Rahmat Shah sebesar 254 juta. Canggihnya teknologi membuat ayah Raline dengan mudah jadi korban scamming. Namun kasus ini terbongkar setelah Rahmat Shah mencoba mengonfirmasi langsung kepada putrinya melalui telepon. Dari percakapan itulah, barulah diketahui bahwa Raline tidak pernah meminta uang sedikit pun. Setelah itu, barulah ia melaporkannya ke polisi. Gercep, polisi berhasil menangkap 4 pelaku aksi penipuan bermodus scamming. 2 diantaranya merupakan 2 narapidana kelas 1 Tanjung Gusta, Medan. Nah, dalam hal ini, modus pelaku adalah sebelum menyasar korbannya, yang bersangkutan mengecek melalui aplikasi Get Kontak. Kemudian diambil profilingnya, gambarnya diambil, seakan-akan ini adalah benar anaknya, dan lakukan komunikasi. 29 tahun, Prilly Latuconsina bikin netizen iri berjamaah. Gimana enggak, momen ulang tahunnya kali ini, Prilly dapat kado luar biasa dari sang kekasih Omara Estegal. Jam tangan vintage yang mewah dan tiket liburan bebas pilih destinasi. Ini nggak cuma liburan untuk Prilly, tapi juga liburan untuk Prilly dan teman terdekatnya. Konon ada kado yang bikin Prilly sendiri deg-degan dan penasaran. Para netizen pun langsung berharap kado yang bikin Prilly deg-degan adalah lamaran Omara. Maklum keduanya udah sama-sama mapan dan bucin abis. Apalagi yang ditunggu, terlebih usia Prilly pun sudah pas untuk membangun rumah tangga. Kita lama berteman dan kita udah sering bertukar cerita, jadi kita tahulah sukanya digimanain dan gimana kalau kita menjalin hubungan. Bucinan aku ya, soalnya aku yang naksir duluan, tapi aku nggak bilang-bilang aja. Masih sibukkah dengan pekerjaannya? Atau jangan-jangan Prilly masih enjoy menikmati status single sebelum ganti status jadi istri? Sejatinya ini jadi tahun terakhir Prilly dengan usia kepala 2. Tahun depan sudah masuk kepala 3. Adakah planning menikah sebelum usianya genap kepala 3? Kadonya yang wow, momen Omara ajak Prilly dinner untuk kasih kadonya itu makin bikin Prilly happy without ending. Sama-sama bekerja di dunia perfilman, cara Omara ungkapan cinta pada kekasihnya juga curi perhatian. Lihat saja lembaran kertas romantis ini jauh dari kesan kartu ulang tahun. Jadi kayak skenario film loh. Mewah dan uniknya cara Omara memperlakukan Prilly di momen ulang tahunnya kali ini mengundang cuitan lucu netizen. Kalau semua kado diborong di tahun yang sama, tahun depan Omara pasti bakal kehabisan ide kasih kado untuk Prilly lagi. Gak cuma itu, apa yang dilakukan aktor muda ini untuk kekasihnya bikin panik kaum Adam. Omara dianggap menaikkan standar pria idaman wanita. Nah loh, tapi namanya juga bucin. Tapi apa makna ulang tahun buat Prilly kali ini? Pemirsa, Nikita Mirzani kembali menjalani sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis kemarin dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari terdakwa Nikita Mirzani. Dalam sidang kemarin, Niki tampil beda mengenakan kerudung putih dan baju bermotif. Penampilan Niki berbeda dari penampilan sebelumnya. OOTD Niki sebagai pesakitan memang di luar nalar, selalu stylish dan fashionable, sama sekali seperti tidak menggambarkan dirinya sebagai terdakwa yang berbulan-bulan mendekam di penjara menanti vonis majelis hakim. Tak hanya itu,
itu, penampilannya yang selalu glowing, full make up dan hairdo, gak ketinggalan aksesoris perhiasan nempel di pergelangan tangan dan jarinya selalu dinanti publik. Sementara Nicky menyebut penampilannya hari itu sebagai bentuk tanggapan terhadap kritik jaksa yang sempat menilai dirinya tampil tidak sopan pada sidang sebelumnya. Asik. Dia tetap aja ada, kalau di ajaran aku ada pokoknya udah terus sekali aja langsung tersangka. Lantas, benarkah ini cara Nicky tetap jadi magnet meski terjerat hukum selain upayanya mencari simpati dan sentuh hati hakim agar pledoinya tidak hanya didengar, tapi juga diterima majelis hakim yang dapat meringankan hukumannya. Apalagi dalam pledoinya tersebut, Nicky juga menyinggung anaknya yang 3 kali sakit dan harus dirawat di rumah sakit selama 7 bulan ia mendekam di penjara. Kendati Nicky bisa membatasi penampilannya dengan lebih sopan, namun faktanya kelakuan Nicky di persidangan tetap tidak bisa direm seperti penampilan dirinya pada persidangan-persidangan sebelumnya. Artis kontroversial ini tetap saja nyinyir kepada jaksa penuntut umum, bahkan ia mencurigai ada grand design yang dibuat jaksa penuntut umum untuk menjadikannya narapidana dengan hukuman berat. Tak hanya itu, Nicky juga menyinggung perilaku JPU yang seolah berada di barisan pembela dan pendukung Reza Gladys seturunnya. Menurutnya, seharusnya Reza Gladys telah menjadi pihak yang bersalah dan duduk di kursi pesakitan karena mengedarkan skincare ke masyarakat dengan yang overclaim, overpriced, dan belum mendapat rekomendasi dari Badan POM terkait produk yang dipasarkan. Lantas, seperti apa isi pledoi Nikita Mirzani yang ditulisnya sendiri selama 1 minggu tanpa bantuan pengacara, yang isinya menolak semua tuduhan JPU, termasuk tuntutan 11 tahun penjara dan denda 2 miliar. Saya sudah dikriminalisasi. Kejam yang mulia, skenario penjebakan ini sudah direncanakan dengan sempurna oleh Reza Gladys yang mengaku-ngaku menjadi korban. Padahal sesungguhnya dia adalah pelaku kejahatan yang sebenarnya. Selain itu, Nicky juga membongkar kasus yang telah ditangani oleh salah satu jaksa penuntut umum yang bernama Dona, di mana Dona telah memberikan tuntutan ringan kepada terdakwa yang diduga telah melakukan jual-beli sisik terenggiling, yang mana itu merupakan pelanggaran dan menjadikan kerugian kepada negara. Nikita merasa dirinya telah dizolimi oleh jaksa penuntut umum di mana JPU telah mengatur semuanya bersama dengan Reza Gladys. Itu tuh sebetulnya terenggiling itu tuh on the spot itu tuh. Jadi udah mau jadi, tiba-tiba ada yang ke hutan bilang mau ketemu kita. Kan aku tuh nggak pernah mau ketemu sama orangnya, nggak aku kenal. Tapi kok rasanya hari itu boleh aja gitu masuk itu orang. Akhirnya dia ngobrol, dia bawa buktinya, ternyata ada masalah terenggiling yang biasanya juga sama Dona. Itu kerugian negara, itu yang negara yang dirugikan. Kalau gua kan tidak merugikan negara, tapi dituntutnya 11 tahun. Ini merugikan negara, tapi dituntutnya sama Dona itu cuma setahun dan denda 20 juta. Penampilan dan sikap tenang Nikita di persidangan kali ini mendapat banyak komentar positif. Banyak warganet memuji keberaniannya menyusun sendiri pembelaan meski menghadapi ancaman hukuman berat. Benarkah pledoi yang dibacakan sendiri oleh Nicky berhasil menyentuh hati para majelis hakim yang terhormat atau justru sebaliknya? Dan akankah keinginannya bebas dari penjara bakal terkabul? Aku udah muak banget dengan orang-orang yang korupsi, yang bisa main pakai uang. Aku tuh muak banget sama itu masalahnya. Ini bukan hanya tentang mafia skincare ternyata, tapi ada juga mafia hukum. Sementara itu, seolah dendam karena sudah menjadi tersangka, genderang perang benar-benar ditabuh Ayu Khairunurisa, mantan karyawan Ashanti. Setelah membuat laporan atas dugaan perampasan aset dan ilegal akses di Polres Tangerang Selatan dan Polres Jakarta Selatan, Ayu kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan Ashanti atas dugaan tindak pencucian uang, pemerasan, dan pencemaran nama baik. Usai mendatangi SPKT Polda Metro Jaya, Ayu dan tim kuasa hukum menjelaskan bahwa laporan yang ia ingin dibuat belum berjalan dengan alasan persyaratan pembuatan laporan dugaan TPPU harus ada bukti audit dari Ditjen Pajak. Untuk itu, Selasa mendatang, pihaknya akan mendatangi Ditjen Pajak untuk membuat pengaduan agar rencana laporan dugaan TPPU dapat berjalan. Sebegitu ngototnya Ayu ingin memenjarakan Ashanti dan siap membuka borok mantan majikannya itu.
Ditemui secara eksklusif di sebuah acara, istri anak Hermansyah itu menanggapi santai laporan yang dibuat Ayu di Polda Metro Jaya. Ia bahkan mempersilahkan Ayu untuk melaporkan dirinya sebanyak-banyaknya. Ashanty menilai Ayu sosok orang yang baik dan tidak menaruh kecurigaan apapun, yang akhirnya membuat Ashanty geram dan kecewa atas perilaku Ayu, karena Ayu diduga telah memasukkan dokumen untuk mencairkan uang milik perusahaan ke sebuah rekening pribadi Ayu. Benarkah Ayu yang resmi berstatus tersangka atas laporan Ashanty terkait dugaan pemalsuan dokumen dan penggelapan ingin menghancurkan Ashanty yang sudah menuduhnya menilap uang nyaris 2 miliar? Ayu yang merasa dituding macam-macam oleh Ashanty terus menghujani mantan majikannya itu dengan sederet laporan ke polisi. Sementara Ashanty yang sudah menang 1 angka menjadikan Ayu sebagai tersangka, lebih santai menghadapi Ayu yang ngotot memenjarakannya.